Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sore yang berbahagia ini izinkan saya menjawab satu buah pertanyaan dari sahabat saya, yang mana beliau ini menanam kelapa sawit di tanah berpasir. Pak, ada apa dengan tanaman saya? Padahal saya rutin kasih pupuk setiap tahun dengan jenis pupuk yang mahal sekalipun, tetapi lama-kelamaan tanaman kelapa sawit saya itu daunnya menguning, akhirnya mengering, bahkan hari ini produksinya ambyar. Ada apa dengan tanaman saya, kata beliau. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa ketika tanah berpasir kita jadikan sebagai lahan perkebunan, kita tanami sawit di sana, maka banyak sekali kendala-kendala yang bisa kita jumpai. Karena pada tanah berpasir itu tanah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah mineral lainnya. Kendala pertama yang bisa kita jumpai pada tanah berpasir itu tanah dengan pori-pori besar. Dia sulit menahan air, sehingga tanaman kelapa sawit yang kita tanam di tanah berpasir itu rentan mengalami kekeringan, terutama ketika kebun kelapa sawit kita itu dilanda musim kemarau. Kemudian kendala kedua, pada tanah berpasir itu kapasitas tukar kationnya sangat rendah sekali. Artinya kemampuan tanah untuk menjerap ataupun mengikat unsur hara yang berada di dalam tanah ataupun pupuk yang kita berikan kepada tanaman itu sangat rendah, sehingga tanaman kelapa sawit kita yang kita tanam pada tanah berpasir itu rentan juga mengalami defisiensi unsur hara. Kemudian kendala ketiga yang perlu kita perhatikan pada tanah berpasir itu kandungan bahan organiknya sangat rendah. Sehingga dengan rendahnya bahan organik, hal ini juga mempengaruhi daripada populasi mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Padahal mikroba ini sangat penting keberadaannya, di mana dia bisa membantu penyerapan unsur hara, pelarut fosfat, fiksasi nitrogen, dan lain sebagainya. Artinya ketika kita budidaya kelapa sawit, kita tanam kelapa sawit di tanah berpasir, kita tidak bisa mengandalkan 100% pupuk kimia tanpa kita terlebih dahulu membenahi tanahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membenahi tanahnya? Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita tambahkan bahan organik ke dalam tanah. Misalnya ketika kebun kelapa sawit kita ini dekat dengan pabrik kelapa sawit, maka kita bisa memanfaatkan janjangan kosong ataupun solid ataupun limbah pabrik lainnya. Ataupun kita bisa juga memanfaatkan daripada kotoran hewan sebagai bahan organiknya, misalnya seperti kotoran ayam, kambing, sapi, kerbau, ataupun kotoran hewan lainnya. Sekali lagi, ketika kita budidaya kelapa sawit, satu-satunya cara untuk menyelamatkan tanaman kita sehingga tanaman kita sehat, produksinya maksimal, kita benahi dulu tanahnya, baru kita bicara masalah pemupukan. Karena tanpa itu mustahil kebun kelapa sawit kita yang kita tanam di tanah berpasir akan bagus. Nah, kemudian selanjutnya apa sih fungsi daripada pupuk organik ataupun bahan organik yang kita berikan itu? Fungsi yang pertama, bahan organik yang kita berikan kepada tanah berpasir itu dia mampu memperkuat lem tanah, mengikat butiran pasir menjadi satu, kemudian meningkatkan daya ikat air, sehingga lama-kelamaan kebun kelapa sawit kita yang jenis tanahnya berpasir, lama-kelamaan dia akan bisa menahan air. Kemudian fungsi yang kedua dari bahan organik yang kita berikan kepada tanah berpasir, dia mampu merubah sifat kimia tanah, di mana dia bisa meningkatkan kapasitas tukar kation, sehingga ketersediaan unsur hara yang berada di dalam tanah senantiasa terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dan fungsi yang terakhir daripada bahan organik yang kita berikan kepada tanah, bahan organik itu dia mampu dan bisa menjadi sumber energi ataupun makanan yang berguna bagi mikroba tanah, sehingga keberadaan mikroba yang ada di dalam tanah kita semakin banyak tumbuh dengan baik, dan mikroba ini sangat membantu sekali bagi tanaman kita, di mana dia bisa membantu penyerapan unsur hara, pelarut fosfat, fiksasi nitrogen, dan lain sebagainya. Jadi barangkali itu saja jawaban dari saya, mudah-mudahan ini bisa membantu, dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Sekali lagi, ketika kita budidaya kelapa sawit di tanah berpasir, kita harus terlebih dahulu
memperbaiki struktur tanahnya, baru kita bicara masalah pemupukan. Karena tanpa itu mustahil tanaman kelapa sawit kita yang hanya mengandalkan pupuk kimia saja, mustahil tanaman kelapa sawit kita itu akan sehat, produksinya maksimal, dan lain sebagainya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia.